Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan memberikan kesehatan, kekuatan supaya hidup kita memuliakan namanya. Sahabatku yang terkasih, saya mendapatkan kiriman video ya dari follower dan minta saya untuk menanggapinya ya. Jadi kita lihat dulu video ini ya. Mari kita lihat. Karena bersama dengan saya ada seorang hamba Tuhan yang hebat. Pasti sudah pernah dengar namanya. Beliau bukan pendeta yang baru kemarin sore. Bukan pendeta yang baru tahun lalu ya kan. Ada banyak pendeta-pendeta karbitan yang Ini Pak Gilbert ya, mewawancarai Pak Erastus Sabdono ya. Kemudian dia berkata ini pendeta bukan karbitan, bukan pendeta kemarin sore lah apa. Sebenarnya saya tidak ngerti juga maksud dia ini ya. Apakah yang dia maksudkan itu adalah pendeta-pendeta muda gitu, yang sok-sokan, show of power, mengadakan mujizat, masih muda, kemudian meletakkan sepatu di depan mimbar, jemaatnya disuruh datang untuk meraba, memegang sepatu itu, lalu jatuh kejang-kejang, menggelepar-gelepar. Apakah itu yang dimaksud oleh Pak Gilbert? Ya, saya tidak tahu juga. Ini karena pendeta-pendeta karbitan sekarang tidak jelas sekolah teologianya di mana, tidak jelas pemahaman firman Tuhannya bagaimana. Mereka asal-asal saja mengajarkan orangnya untuk mendompleng nama bapaknya, gitu loh. Ya, tidak jelas seperti itu. Padahal tidak ada di dalam Alkitab ada show-show seperti itu. Yang ada dinubuatkan di Alkitab bahwa memang ya nabi-nabi palsu, ya, serigala-serigala ya, yang menyamar ya, seperti domba, justru mereka yang akan menyesatkan orang, berteriak, Tuhan kami melakukan nubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Ya itu saya baca di dalam Alkitab gitu. Ya mungkin itu kali pendeta-pendeta karbitan. Nah, kalau saya memang sejak kecil sudah melayani Tuhan, ya sejak umur 17 tahun sebelum SMA kita sudah menginjil door to door, berjalan dari rumah ke rumah, sampai sebelum tamat SMA pun kita sudah masuk bangku sekolah teologi, duduk bersama-sama dengan para pendeta-pendeta untuk belajar firman Tuhan. Ya sampai hari ini sudah 20-an tahun ya. Dan puji Tuhan anak-anak sekolah minggu juga yang kita didik dari sejak kecil, sudah besar dewasa, bahkan ada yang sudah menikah. Jadi mungkin itu kali yang dimaksud oleh pendeta Pak ini ya, Gilbert ini. Coba kita dengarkan lagi. baru kemarin sore atau tahun lalu dan sibuk di YouTube, sibuk di medsos dan akhirnya hari-hari dikenal. Pak, pendeta palsu itu seperti Yahya Waloni, Insan Moko Ginta, Bernard Nababan, Felix Xiao, siapa lagi, Bangun Samudra, semua yang mengaku-ngaku pendeta dan tidak jelas asal kependetaannya, lalu kemudian murtad. Untung dia murtad semua ya. Itu menurut versinya Pak ini lagi nih. Pak Joshua Tewu ini. Pak Gilbert versinya pendeta karbitan itu pendeta yang ya, yang baru kemarin sore, yang baru mau show-show katanya di YouTube apa segala macam. Nah, itu pendeta karbitan menurut versinya Pak Gilbert. Sedangkan menurut versinya Pak Joshua Tewu berbeda lagi. Pendeta-pendeta palsu itu ya itu tadi nama-namanya yang dia sebutkan. Ya. Itu menurut versinya Pak Joshua Tewu. Jadi ini berbeda versinya ya. Pendeta palsu dan pendeta asli. Lalu bagaimana pendeta asli? Tapi sebelumnya kita dengarkan lagi ini apa yang dikomentari oleh Pak Joshua Tewu. Karena apa? Orang-orang seperti inilah pendeta palsu yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku pastor, tapi tidak pernah ada dilantik dalam sebuah sinode kependetaannya. Nggak ada, Pak. Nah, kalau mau dibilang pendeta palsu, mestinya orang yang ngaku pendeta kayak Henry Tan misalkan,
Henry Tandianta itu pendeta palsu. Karena apa? Nggak jelas pendetanya dari mana. Nggak ada sinode. Dia bangun-bangun sinode sendiri, tidak resmi. Nggak tercatat di Direktorat Bimas Kristen. Tapi Nah, kalau menurut Pak Joshua Tewu ini, justru pendeta yang asli itu ya, yang ada sinode resmi, ya, yang tercatat di Bimas Kristen. Nah, itu pendeta asli katanya. Kalau pendeta yang palsu itu yang tidak tercatat, tidak resmi. Wah, kalau begini nih pasti banyak juga nih Pak Joshua Tewu menyinggung ini nih. Kalau tidak salah barusan beberapa waktu yang lalu dia mengundang Dr. Suhento Liau itu untuk wawancara. Saya tidak yakin apakah kependetaan Dr. Suhento Liau ini diragukan juga oleh Pak Joshua Tewu ya. Apakah ada sinode resminya atau apa? Padahal saya tahu gereja Pak Suhento ini tidak pakai sinode ya, tetapi independen gitu. Nah, ini bagaimana ini definisi Pak Joshua Tewu ini mengenai ini? Apakah pakai Alkitab atau pakai apa ini? Pakai sistem kenegaraan pemerintahan pendeta itu yang asli seperti itu. Kita lanjut lagi. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo itu pendeta resmi, Pak, pendeta asli dari Sinode Gereja Bethel Indonesia yang notabene anggota PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Juga GBI, anggota PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Dan juga pendeta dari PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pante dan Pentakosta di Indonesia. Bayangkan 3 asosiasi gereja loh. Nah, menurut versi Bapak ini, pendeta yang asli itu harus ada masuk dalam sinode. Entah apa-apalah yang disebutkan itu. Nah, itu menurut versinya. Kalau kita lihat menurut versi Alkitab, nah itu bagaimana ya? Kita lihat sebenarnya, apakah ada istilah pendeta di dalam Alkitab? Kita tidak temukan. Ya, kita tidak temukan istilah pendeta ada di dalam Alkitab. Yang ada itu adalah ya, istilah gembala. Ya. Kalau pendeta itu sebenarnya bahasa Indonesia itu diambil dari kata pandita, bahasa Sanskerta. Nah, pendeta itu yang Hindu atau Buddha. Pak Joshua Tewu mungkin nggak ngerti kali ini, ya. Atau ya, pendeta itu definisi yang Buddha itu adalah orang ya yang menyampaikan bicara tentang kebijaksanaan, sang Satyawadi, sang Patirtun, sang Panadahan, Upadesa segala, pandita bahasa Sanskerta. Nah, pengetahuan saya di dalam Alkitab itu pakai istilah gembala. Coba cek di dalam Alkitab Pak Joshua, ada gak itu? Jabatan pendeta tidak ada. Yang ada jabatan apa? Di dalam Efesus itu baik nabi-nabi, rasul-rasul, gembala, pemberita Injil, guru. Nah, itu kan jabatan di dalam jemaat lokal, di dalam gereja, gembala. Nah, kalau kita baca juga ya, Yohanes 10 ayat 12 itu kan Tuhan adalah gembala yang baik, Yesus berkata ya. Jadi kemudian di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-1 juga ada berkata begini, benarlah perkataan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi kata lain juga ada penilik ya. Karena itu penilik jemaat harusnya seorang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap mengajar orang dan seterusnya. Syarat dari gembala atau penilik jemaat itu suami dari satu istri, berarti tidak boleh perempuan. Ya, tidak dikatakan istri dari satu suami. Nah, kan di sini suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik. Berarti ini laki-laki, suami. Yang satu istri, 2 istri tidak boleh. Nah, demikian juga kalau perempuan, yang satu suami, tidak boleh. Jadi, ya, menurut definisi Alkitab ini demikian. Kalau definisi tadi pendeta Gilbert itu karbitan lah, pendeta YouTuber lah, kemarin sore lah, saya tidak jelas juga apa. Dan definisi Pak Joshua Tewu mengenai pendeta ini juga salah. Bukan pakai resmi seperti itu.
Kalau begitu nanti rasul-rasul itu juga dianggap tidak resmi oleh Kekaisaran Roma, oleh pemerintahan Roma pada waktu itu. Malahan mau ditangkap, dikejar-kejar. Nah, kita harus kembali kepada Alkitab. Malah sejak dulu saya tidak setuju dengan istilah pendeta, tapi istilah yang Alkitabiah gembala, pemberita Injil, guru Injil. Ada jabatan diaken lagi, dan juga tidak ada jabatan majelis dalam gereja. Majelis itu majelis agama yang mengadili Tuhan Yesus. Ada, tapi majelis di dalam jabatan di dalam gereja itu tidak ada. Coba Bapak cek lagi di dalam Alkitab. Pendeta-pendeta ya, ukuran dari kebenaran itu bukan disampaikan oleh pendeta yang tua, ya. Kalau tua dia benar, kalau muda salah. Bukan seperti itu. Yang ukuran kebenaran itu adalah sesuai dengan Alkitab. Pengajarannya sesuai dengan Alkitab. Oke? Saya kira ini cukup bisa mencerdaskan orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.